Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 9 dan nomor 10 ya, latihan 3.1 dari buku paket halaman 98. Nah, kita ke soal nomor 9 terlebih dahulu. Oh ya, untuk pembahasan soal nomor yang lain yang lebih lengkap ya Dek ya, dan pembahasan materinya silakan dapat adik-adik cermati di playlist. Untuk link playlist ada di bawah ya, di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, kita ke soal nomor 9. Seorang siswa SMP mengatakan bahwa rasio 31 banding 61 itu lebih kecil daripada rasio 1 banding 2. Pertanyaannya, setujukah kalian dengan pendapatnya? Lalu bagaimana cara membuktikannya? Nah adik-adik, untuk membandingkan rasio, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya, cara yang paling mudah adalah kita cek dulu angka pembanding yang kedua. Nah ini 61, ini 2 ya. Karena nilainya tidak sama dengan 1, nah ini kita ubah ya, bagaimana caranya supaya angka pembanding yang kedua ini bernilai sama dengan 1. Itu cara yang paling gampang ya. Jadi sebagai contoh, untuk rasio yang pertama kan diketahui 31 banding 61 ya. Nah supaya angka pembanding yang kedua ini bernilai sama dengan 1, maka caranya adalah cukup kita bagi dengan 61 ya. Angka kedua dibagi 61, maka angka pertama wajib hukumnya dibagi dengan 61. Supaya nanti terbentuk rasio yang baru yang nilainya tetap sama, yang nilainya tetap ekuivalen. Gitu cara berpikirnya ya. Baik, 31 per 61, ini kalau kita hitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 0,508 sekian. Jadi ya, atau kalau dibulatkan, oke lah kita tuliskan saja 0,58. Kemudian 61 per 61 ya sama dengan 1. Nah, sehingga terbentuklah rasio yang baru yaitu 0,58 banding 1 yang ekuivalen dengan 31 banding 61. Oke. Kemudian untuk rasio yang kedua, nah ini kebetulan angkanya enak ini ya, angkanya mudah ini. Nah, 1 banding 2. Berarti nanti 2 dibagi 2, 1 dibagi 2. Sehingga akan terbentuk rasio yang baru, yaitu, sebentar, ini 1 bagi 2 ya. Nah ini 1 dibagi 2. Jadi pembaginya itu harus sama. Nah 1 per 2 berarti kan 0,5. 2 per 2 berarti sama dengan 1. Sehingga terbentuklah rasio yang kedua yang ekuivalen dengan 1 banding 2. Yaitu setengah atau 0,5 banding 1. Nah baru ini kita bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Ini kan sudah sama-sama 1 ini nilainya, ini 1, ini 1. Berarti yang kita bandingkan sekarang adalah angka yang pertamanya ini ya. 0,58 dengan 0,5 itu kan lebih besar 0,58. Artinya rasio 0,58 banding 1 itu lebih besar dibandingkan dengan 0,5 banding 1. Dengan kata lain ya, 31 banding 61 itu lebih besar ya daripada rasio 1 banding 2. Jadi kalau ditanya, setujukah kalian dengan pendapatnya? Maka jawabannya adalah tidak setuju ya. Karena sekali lagi rasio 31 banding 61 ya, kita tulis di sini ya. 31 banding 61 itu lebih besar daripada 1 banding 2. Nah, cara membuktikannya seperti ini. Ya. Nanti yang dibandingkan adalah cukup angka pembanding yang pertama aja. Nih 0,58 kita bandingkan dengan 0,5. Mana yang lebih besar? Oh yang lebih besar 0,58. Ya sudah, berarti 0,58 banding 1 itu lebih besar daripada 0,5 banding 1. Gitu. Dengan kata lain 31 banding 61 lebih besar daripada 1 banding 2. Ya jelas ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 10. Kesadaran lingkungan. Komodo merupakan hewan yang hanya terdapat di Indonesia, khususnya di sebelah timur Pulau Flores. Komodo termasuk hewan yang dilestarikan agar tidak punah. Nah, inti soalnya ada di kalimat ini sebenarnya. Komodo dewasa dapat berjalan sejauh 11,2 km per hari. Sedangkan anak komodo
berjalan sejauh 2000 meter setiap harinya. Tentukan rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo ya. Berarti langkah pertama adalah kita ubah dulu ya, 11,2 ini kan satuannya kilometer ini. Kita ubah, kita nyatakan dalam meter. Nah, kalau kita mau membandingkan, usahakan satuannya itu sama ya. Jadi 11,2 kilometer itu akan sama dengan 11.200 meter. Karena kan 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, berarti kalau 11,2 kilometer berapa meter? Ya tinggal dikali 1000. 11,2 kali 1000 sama dengan 11.200 gitu ya. Lalu yang ditanyakan adalah rasio jarak tempuh komodo dewasa, kita singkat D gitu aja ya, terhadap anak komodo, kita singkat A. Berarti D banding A itu berapa banding berapa? Nah, tinggal kita masukkan angkanya ya. Untuk komodo dewasa berarti 11.200 meter ya jarak tempuh setiap harinya. Kemudian untuk komodo anak-anak atau anak komodo ya, jarak tempuhnya adalah 2000 meter. Nah, selanjutnya ini tinggal disederhanakan. Jadi yang pertama ini bisa kita bagi dengan berapa ini? 100 ya. Nolnya kita coret 2, kiri dan kanan. Maka ketemulah rasio yang baru yaitu 112 banding 20. Kemudian ini karena masih bisa dikecilkan lagi angkanya ya, disederhanakan lagi, maka ini kita bagi saja dengan berapa? Kita bagi dengan 4 gitu ya. Nih 20 dibagi 4, lalu 112 ini juga habis ya dibagi 4. Nah, kalau 112 ya dibagi 4 itu kan sama dengan 11 dibagi 4 ya, kan sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Berarti sisanya 3. Nah, 3 letakkan sini. 32 dibagi 4 sama dengan 28. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi 112 dibagi 4 itu sama dengan 28, sementara kalau 20 dibagi 4 ya sama dengan 5. Nah, ini rasionya ya. Jadi rasio jarak tempuh komodo dewasa terhadap anak komodo per harinya adalah 28 banding 5. 28 itu adalah untuk komodo dewasa, sedangkan 5 itu adalah untuk anak komodo. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 dan nomor 10 ya, latihan soal 3.1 dari buku paket halaman 98. Terima kasih.